Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yudi Kusna dari kelas PTIKB 2019 dengan NIM 19290410004. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tugas pertemuan analisis statistik, yaitu penyajian data. Pada pembahasan kali ini saya akan mengambil penyajian data usia petani Desa Congko, Kecamatan Moreliwawo, Kabupaten Sopeng. Yang pertama yaitu deskripsi wilayah. Dalam monografi Desa Congko tahun 2019, luas wilayah Desa Congko adalah 17 km persegi. Kemudian data penduduk tahun 2019 berjumlah 2.673 jiwa. Kemudian Desa Congko adalah desa yang mengandalkan sektor pertanian untuk mata pencaharian warganya. Tidak heran jika lebih banyak petani dan buruh yang mendominasi mata pencaharian masyarakat di desa ini. Kemudian oleh karena itu, dalam tugas ini saya akan menyajikan data penduduk Desa Congko khusus petani yang dengan penyajian data usia petani. Kemudian di sini terdapat data mentah yang saya ambil dari desa dengan dokumentasi seperti ini di lampiran. Di sini di lampiran terdapat nama, nik, alamat, tempat tanggal lahir, status keanggotaan, pendidikan terakhir, pengalaman berusaha tani, jumlah tanggungan keluarga, luas lahan, kemudian status pemilik atau penggarap. Namun pada penyajian data kali ini saya akan mengcrop tabel tersebut. Jadi yang saya ambil hanya nama, tempat lahir, tanggal lahir, umur, dan luas lahan. Kemudian di sini dalam pembuatan tabel distribusi frekuensi terdapat N yaitu 79, kemudian nilai maks atau nilai terbesar 94 diambil dari data ke-25. Kemudian nilai min 31, artinya data terkecil yaitu data ke-66. Kemudian range yaitu selisih antara nilai maks dan nilai min. 94 dikurang 31, 63. Kemudian K yaitu banyak kelas ditentukan dari 1 tambah 3,3 log N didapatkan 7,3. Kemudian nilai P atau panjang kelas didapatkan dari range per banyak kelas, yaitu 63 per 7 sama dengan 8,6 atau dibulatkan ke angka 9. Kemudian tabel distribusi frekuensi yang dapat dibuat dari data di atas, yaitu yang pertama ada interval. Interval yaitu panjang kelas. Misalnya data terkecil itu 31, kemudian panjang kelasnya 9. Jadi untuk menentukan panjangnya atau angka yang setelah 31 itu bisa digunakan panjang kelas kurang 1. Jadi misalnya panjang kelasnya 9 dikurang 1, 8. 31 tambah 8, 39. Kemudian 40 tambah 8, 48. Kemudian 49 tambah 8, 57. Kemudian untuk frekuensinya, untuk memudahkan, saya menggunakan data pada Excel. Jadi data mentah tersebut saya olah di Excel. Kemudian untuk frekuensi saya menggunakan rumus frekuensi ini data array. Data array-nya diambil dari umur. Kemudian bins array diambil dari interval sebelah kanan. Kemudian kemudian di sini terdapat 31 interval atau kelas 31 sampai 39 itu ada 8 frekuensi, kemudian 40 sampai 48 ada 24, kemudian 49 sampai 57 ada 19 dan seterusnya hingga totalnya menjadi 79. Kemudian untuk menentukan data tepi bawah, di sini kelas bawah itu dikurangi 0,5. Jadi 31 dikurang 0,5 menjadi 30,5. Kemudian 40 dikurang 0,5 menjadi 39,5 dan seterusnya. Kemudian untuk tepi atas, kelas atas ditambah 0,5. Jadi
39 tambah 0,5, 39,5 dan seterusnya. Kemudian di sini ada kolom frekuensi kumulatif lebih kecil dari X. Cara untuk menentukan frekuensi kumulatif lebih kecil dari X, yang pertama, frekuensi untuk kelas pertama itu diambil dari frekuensi kelas pertama. Jadi sama saja 8. Untuk frekuensinya 8, maka frekuensi kumulatif lebih kecil dari X untuk kelas pertama juga 8. Kemudian untuk frekuensi kedua, 8 ditambah 24 sama dengan 32. Kemudian untuk kelas ketiga, 32 ditambah 19 sama dengan 51. Dan seterusnya. Kemudian untuk frekuensi kumulatif lebih besar dari X. Untuk menentukan frekuensi kumulatif lebih besar dari, itu sama saja dengan lebih kecil dari, cuma kita memulai dari bawah. Jadi misalnya frekuensi kumulatif kelas ke-7 85 dan 85 sampai 94 itu 2. Jadi frekuensi kumulatif lebih kecil dari X juga ditulis 2. Kemudian 2 tambah 1, 3 untuk kelas kedua. Kemudian untuk kelas ketiga, 3 tambah 6 sama dengan 9, dan seterusnya sampai ke kelas pertama. Kemudian dari data distribusi frekuensi yang dibuat dari data di atas, kita dapat membuat penyajian data. Penyajian data ini saya menggunakan yang pertama histogram atau tampilan grafis dari tabulasi frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan sebagai manifestasi data binning. Untuk membuat histogram itu, yang pertama kita menggunakan tepi bawah kelas plus nanti di akhir diambil tepi atas kelas yang terakhir. Kemudian menggunakan tetap menggunakan frekuensi biasa. Jadi misalnya antara 30 sampai 39,5 itu terdapat 8 frekuensi atau 8 data. Kemudian antara 39,5 dan 48,5 itu terdapat 24 data, dan seterusnya. Histogram ini saya buat di Excel seperti ini. Kemudian untuk data-datanya seperti ini. Kita mengambil ke tepi bawah, kemudian tepi atas 1 di bagian akhir. Kemudian lanjut ke diagram garis. Diagram garis adalah diagram berisi garis atau plot yang menghubungkan titik-titik data dan menunjukkan kuantitas dari data-data tersebut. Sama halnya dengan histogram, diagram garis saya menggunakan interval untuk di bagian bawah, kemudian tetap menggunakan frekuensi biasa. Kemudian saya bangun diagram garis ini menggunakan Excel, dapat dilihat. Kemudian untuk datanya dapat dilihat N4 sampai N10. Ini frekuensi. Kemudian ini untuk yang horizontalnya saya mengambil interval 31 sampai 39, 40 sampai 48. Kemudian yang jelas intinya kalau horizontal itu saya mengambil interval. Kemudian untuk legend entries-nya saya mengambil frekuensi. Kemudian next di OGIF. OGIF merupakan salah satu istilah dalam statistika berupa grafik yang digambarkan berdasarkan data yang disusun dalam bentuk tabel distribusi frekuensi kumulatif. Di OGIF ini kita menggunakan kolom frekuensi kumulatif. Jadi, misalnya untuk membuat OGIF positif,
itu kita menggunakan frekuensi kumulatif lebih kecil dari X. Kemudian untuk membuat ogive negatif, kita menggunakan frekuensi kumulatif lebih besar dari X. Jadi misalnya, tepi bawah kelas, yang pertama 30,5, kita ambil frekuensi kumulatif 8. Kemudian 30 sampai 39,5 kita ambil 8, kemudian 39,5 sampai 48,5 kita mengambil 32, dan seterusnya. Begitu pula dengan ogive negatif. Ogive positif dan ogive negatif ini saya buat melalui Excel. Ini. Untuk membuat frekuensi kumulatif lebih besar dari dan lebih kecil dari X itu sangat mudah dengan menggunakan rumus seperti ini. Yang pertama kita tulis angka 8, kemudian untuk selanjutnya Q4, artinya yang ini 8 tambah 24, Q4 tambah N5 ya. Ini 24 terletak di N5. Jadi frekuensi kumulatif dan lebih besar dari dan lebih kecil dari juga saya buat melalui Excel. Kemudian yang selanjutnya itu diagram batang. Diagram batang atau diagram balok yaitu grafik yang menunjukkan angka atau set dalam bentuk persegi panjang atau bujur sangkar yang mewakili frekuensi dari suatu nilai atau suatu nilai data tertentu. Sama halnya dengan diagram garis, bedanya diagram batang ini disajikan dalam bentuk balok. Dapat dilihat di sini terdapat interval kelas di bagian horizontal, kemudian di sini terdapat frekuensi. Jadi interval kelas dari 31 sampai 39 terdapat 8, 40 sampai 48 terdapat 24 data, kemudian 49 sampai 57 terdapat 19, dan seterusnya. Sama halnya dengan diagram-diagram yang lain, saya menggambar diagram batang ini dari Excel. Kemudian diagram lingkaran. Diagram lingkaran ini saya menggunakan persentase untuk menyajikan data-data. Yang pertama, diagram lingkaran ini saya buat juga melalui Excel seperti ini. Ini intervalnya, kemudian data-datanya atau frekuensinya tetap diambil di frekuensi biasa. Diagram lingkaran adalah sebuah grafik yang berbentuk lingkaran yang dibagi menjadi irisan-irisan untuk menggambarkan proporsi numerik. Jadi panjang busur ini juga ditentukan dari banyaknya data atau persentase data tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu diagram pencar atau grafik scatter plot, atau yang memiliki nama lain, grafik pencar merupakan diagram grafis yang dibangun dari dua sumbu X dan Y, atau variabel X dan variabel Y. Nilai dari sepasang variabel ini digunakan sebagai titik-titik poin. Jadi, misalnya usia dan frekuensi, di sini yang bulat-bulat ini merupakan usia, antara 20 dan 40, terdapat 8, kemudian 40 kurang dari 40 sedikit-sedikit, itu ada 24, kemudian antara 40 dan 60 ada di bawah 20, kemudian antara di sini misalnya di sini 50, antara 50 dan 60 ada di bawah 20, kemudian 60 ada di bawah 10, kemudian 70 ke atas di bawah 80, ada di bawah 5, kemudian 80 ke atas juga terdapat 5. Kemudian dibuat garis menurun seperti ini untuk menggambarkan kecenderungan titik-titik. Diagram scatter plot ini saya buat juga melalui Excel.
Kemudian terakhir yaitu kesimpulan. Penyajian data statistik adalah suatu bentuk penataan data statistik agar data statistik lebih mudah dipandang dan lebih mudah dipahami oleh pengguna data. Tujuannya adalah agar data statistik mudah dimengerti, mudah dianalisis, sehingga proses pengambilan kesimpulan dan keputusan berdasarkan data menjadi lebih akurat. Penyajian data statistik biasanya terdiri dari dua bentuk, yaitu penyajian dalam bentuk tabel, seperti tabel distribusi frekuensi tadi, kemudian dalam bentuk grafik. Kemudian tabel biasanya menyajikan data dalam bentuk kolom dan baris, sedangkan grafik menyajikan dalam bentuk gambar visual. Kemudian ini merupakan dokumentasi dari pengambilan data yang dikirimkan melalui WhatsApp. Saya rasa itu saja untuk presentasi tugas pertemuan 6 statistik ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.